Baik, mahasiswa semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Rekayasa Pondasi 2. Hari ini kita akan membahas tentang perhitungan gaya-gaya yang terjadi pada dinding turap. Jadi gaya-gaya yang terjadi adalah berupa gaya lateral ya, dari perhitungan gaya vertikal menjadi gaya lateral yang terjadi pada dinding turap. Nah, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan ini? Pertama, dalam tanah itu selalu ditemukan ya, akan ditemukan level atau muka air tanah. Nah, pengaruh muka air tanah itu bagaimana terhadap perhitungan gaya-gaya lateral tanah pada dinding turap. Nah ini ya, jadi kalau misalnya kita menemukan perbedaan muka air tanah, nah ini dia akan berpengaruh signifikan tidaknya berdasarkan jenis tanah urugan yang berada di belakang dinding, gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk tanah pasir atau kerikil, maka perbedaan muka air tanah ini akan memberikan pengaruh yang sedikit atau lebih kecil dibandingkan jika urugan tanahnya berupa tanah lempung atau lanou ya, atau mengandung lanou pasirnya. Nah, kenapa begitu? Nah, ini dilihat dari sifat tanahnya itu sendiri ya. Kalau pasir kan butirannya itu lebih, pori-pori yang ada dalam pasir itu lebih besar ya dibanding pori-pori yang pada tanah lempung. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan permeabilitas atau daya sisip air ke tanahnya, maka kalau air melewati tanah pasir, dia akan cepat merembes dan kembali muka air tanahnya ke posisi semula, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk tanah lempung, di mana pori-porinya kecil dan berakibat pada sifat permeabilitas atau daya sisip tanah yang kecil, maka ketika ada air di situ, untuk kembali ke posisi semula dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama, berbeda dengan pada lapisan tanah pasir. Nah, sehingga pada tanah lempung, jika terjadi perbedaan muka air tanah antara sisi depan dan belakang, itu akan berbahaya karena bisa menimbulkan tambahan tegangan akibat tekanan air ya. Jadi kalau tidak dipertimbangkan itu berbahaya. Kalau misalkan dulu desainnya tanpa mempertimbangkan kondisi terburuk tambahan tegangan air, maka akan kemungkinan akan terjadi ketika misalkan terjadi musim hujan dan di situ ada genangan air atau rembesan air pada tanah lempung. Nah, ketika tidak dipertimbangkan dalam desainnya, itu akan berbahaya kalau tidak memperhitungkan tekanan air yang mungkin bertambah pada turapnya, dan itu bisa menimbulkan keruntuhan pada turap karena desainnya tidak kuat menampung menahan gitu ya tekanan tambahan akibat adanya tekanan air tambahan tadi. Nah, itu pentingnya dalam mendesain dinding turap itu bahwa segala hal harus diperhitungkan ya. Itu kondisi-kondisi terburuk juga harus diperhitungkan sehingga turap yang kita rancang gitu ya atau desain aman. Nah, ini banyak sekali kejadian-kejadian dinding penahan tanah atau turap yang kolaps gitu ya, akibat dulunya tidak mempertimbangkan
dampak-dampak misalkan kalau terjadi hujan lebat yang tinggi kemudian lama sehingga banyak tekanan air yang terjadi pada tanah semakin besar dan menekan si dinding karena tidak didesain untuk itu, dia tidak kuat menahan tambahan tekanan tersebut. Itu kita sudah melihat ya kondisi-kondisi runtuhnya dinding turap setelah misalkan adanya hujan yang lama atau lebat kejadiannya. Oke. Kemudian pada daerah atau timbunan yang atau kalau kita turapnya dipancang pada lapisan tanah lanau atau lempung itu, maka kemungkinan akan berotasi pada ujung bawahnya. Oke, bahasan berikutnya. Oke, turap ini yang akan kita bahas diasumsikan sebagai turap cantilever. Nah, kalau jika sudah tahu tentang struktur cantilever itu apa, itu ya, jadi kalau turap itu kan dipancang ke lapisan tanah ya. Nah, si lapisan tanahnya itu berfungsi sebagai penjepit struktur turapnya itu, gitu ya. Nah, kemudian dia harus menahan kalau misalkan di depannya kosong, di depan turap itu berupa galian atau kosong, tidak ada penahannya. Nah, itu kalau misalkan kosong berarti turap itu bersifat cantilever, dia menahan beban timbunan yang berada di belakang turap, gitu ya. Dan yang dijepit ketika dipancangkan ke dalam tanah ya, si tanah ini berfungsi sebagai penjepitnya. Nah, untuk cantilever ini dia akan cukup desainnya diperuntukkan untuk yang ketinggiannya plus minus 6 meter gitu ya, yang diukur dari batas ridge line. Jadi turapnya dianggap sebagai balok cantilever. Nah, di atas kerukan gitu ya, menahan beban timbunan yang berada di belakang turap. Jadi kalau lihat di gambar seperti ini. Oke ya. Nah, kondisi sini turapnya berada di depan perairan gitu ya. Depan belakang muka air tanahnya sama. Kemudian nah, kalau digambarkan diagram tekanan tanah yang terjadi dari belakang turap itu bisa seperti B dan C. Jadi kalau di situasi sebenarnya itu seperti di gambar B ya, cuman kalau untuk perhitungan disimpulkan menjadi gambar C. Nah, dalam perhitungan ini kita bisa membagi turap ini beberapa zona ya, zona A, zona B, zona C. Zona A ini Anda berada pada area timbunan tanah di atas ridge line atau garis galian ya. Nah, zona B berada di bawah garis galian sebelum titik O. Nah, titik O ini adalah titik putar titik putar turap ya. Jadi nah, setelah titik O ke bawah sampai dasar itu disebut zona C. Nah, gaya-gaya yang bekerja atau tekanan-tekanan yang bekerja di zona A adalah tekanan aktif yang berasal dari tanah timbunan di belakang turap. Sedangkan zona B, tekanan aktifnya berasal dari tanah timbunan di belakang turap ya, ke bawah sampai zona B. Kemudian ada di sini ada tekanan tanah pasifnya karena turapnya sudah dipancang ke lapisan tanah, sehingga di depannya ada penahannya, yaitu berupa tanah yang bekerja sebagai tekanan tanah pasif. Nah, karena ada
setelah didorong ada titik putar O. Nah di sini kebalikan, jadi yang aktifnya dari depan turap, nah yang pasifnya berasal dari belakang turap ya. Nah bagaimana analisanya? Nah itu jadi tadi ya, turapnya misalnya dipancang di lapisan tanahnya berupa pasir, kemudian dinding berotasi di titik O. Tekanan hidrostatis kedua arah karena sama, muka air tanahnya akan saling menghilangkan. Jadi yang diperhitungkan adalah tekanan efektif lateral sisi daratan. Nah kalau zona A tadi sudah dijelaskan ya, berasal dari tekanan aktif dari timbunan di belakang turap. Nah untuk zona B ya tadi sudah dijelaskan ya, karena sifat bentuk turap maka ada tekanan aktif pada daerah daratan dan tekanan pasif pada daerah perairan ya. Kemudian di zona C ini tadi sudah dijelaskan, dan perhitungan analisis turap ini harus memperhitungkan juga efek pasang surut air, kemudian tadi ya muka air tanah, kemudian sehingga kita bisa menggambarkan diagram tekanan yang terjadi pada turap itu dengan benar. Oke. Nah untuk kasus pertama kita akan menjelaskan dinding turap untuk pada yang dipancang pada lapisan tanah pasir atau granulel ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini. Nah ini. Jadi kalau digambarkan diagram tekanan pada lapisan tanah pasir ini bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi di sini yang pertama-tama lapisan tanah timbunannya pasir. Nah nanti parameter tanahnya yang perlu diketahui adalah berat isi atau gamma, sudut gesek. Nah kalau pasir C-nya misalkan dianggap 0. Kemudian ke air tanahnya di mana ya. Kalau di sini berarti ini ada L1, kemudian ke bawah sampai dredge line kedalamannya L2. Nah penggambarannya nanti ada perlu kedalaman L3 dan L4, kemudian besarnya ini sigma 1, sigma 2, sigma 3 dan sigma 4 gitu ya. Nah pertama-tama yang harus di tahapan pertama ini sih ujungnya nanti adalah untuk mencari kedalaman yang dibutuhkan untuk turap sehingga dia aman dalam menahan gaya-gaya yang terjadi pada turap akibat tekanan tanah atau beban-beban tambahan yang ada di belakang turap ya. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah menghitung KA dan KP. Jadi pertama itu harus kita tahu dulu nih ya parameter tanahnya pasir ya. Kalau pasir biasanya diketahui gamma dan sudut gesek. Nah untuk KA dan KP-nya kita bisa gunakan nah ini ya, bisa gunakan koefisien tekanan tanah Rankine. Nah dari situ kita hitung berapa sigma 1. Sigma 1 itu tekanan tanah
di kedalaman L1, yaitu gamma kali L1 karena lateral dikali ketekanan tanah aktif, koefisien tekanan tanah aktif. Nah, kemudian sigma 2 berapa? Ini tekanan tanah di kedalaman L1 plus L2, berarti tinggal ditambahkan gamma 1 ditambah gamma aksen dikali L2 ya, dikali KA. Nah, ini itu. Jadi ini hal hitungan yang pertama yang harus kita hitung. Nah, selanjutnya adalah menentukan kedalaman L3 ini ya. Nah, di sini dihitung berdasarkan nanti persamaan penurunan rumus ya, penurunan rumus tekanan nanti akan diperoleh kedalaman L3. Nanti dari situ dihitung P, kemudian ada Z bar ini ya. Nah, dari situ nanti akan diperoleh bagaimana cara menghitung L4 ya, dengan mencari Z bar dulu, menghitung sigma 5, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Oke. Nah, tadi setelah sigma 1, sigma 2 kita hitung ya. Selanjutnya adalah menghitung L3. Nah, L3 ini posisinya berada di bawah dredge line atau kita masukkan ke zona B ya, dimana tekanan aktif berasal dari daratan dan tekanan pasif berasal dari depan turap atau perairan. Berapa tekanan aktifnya? Nah, ini tekanan aktif di sini ya. Nah, berarti di sigma 2 ditambah pertambahan tekanan tanah di kedalaman bawah dredge line. Nah, kedalamannya kita hitung dari atas. Kalau kita hitung dari atas, berarti kedalaman di daerah sini adalah Z dikurangi L1 dan L2 ya. Nah, ini pertambahan tekanan aktif di zona B. Jadi kalau kita masukkan sigma 2-nya ini ke sini, jadi diperoleh tekanan tanah aktif tuh ini sigma gamma L1 kali KA ditambah gamma aksen L2 kali KA ditambah gamma aksen Z dikurangi L1 min L2 kali KA. Nah, untuk tekanan pasifnya adalah di sebelah kiri gambar ya. Nanti ini di depan turap. Berarti pertambahan tekanan di sini dari dredge line ke bawah ya. Nah, berapa? Yaitu gamma aksen tekanan efektif tanah ya kali kedalamannya berapa? Kedalamannya di sini udah dihitung dari atas, Z dikurangi L1 min L2. Nah, karena pasif dikalikan dengan KP ya. Dari sini kita harus mencari berapa resultan tekanan yang terjadi di zona B ini. Di zona B ini sampai titik E. Nah, di titik E resultan tekanan itu sama dengan 0. Nah, kita hitung dulu resultan tekanan di zona B itu tekanan pasif dikurangi tekanan aktif. Pasif yang tadi kita peroleh masukkan dikurangi tekanan aktif ya. Ini pasif, ini kemudian aktifnya ini dari sini ya. Nah, dari situ karena untuk di titik E resultan tekanan itu sama dengan 0 ya. Nah, ini titik E kedalaman Z dikurangi L1 L2 itu adalah sama dengan L3. Jadi kita bisa ganti Z dikurangi L1 min L2 dengan L3
3 untuk titik E. Nah, karena sama dengan 0, kita masukkan persamaan tadi ya, selisih tekanan pasif dan aktifnya sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan nilai L3, yaitu sigma 2 kali gamma aksen Kp min Ka. Jadi kalau coba kalian turunkan nanti diperoleh ini. Nah, kalau dibandingkan sigma 2 per L3 itu adalah sama dengan gamma aksen ini gamma sigma 2 per L3 gamma aksen Kp min Ka gitu ya. Oke, selanjutnya setelah L3 kita dapat, maka kita akan mencari berapa sigma 3 dan sigma 4. Kemudian untuk mencari L4 ya. Nah, dari perbandingan segitiga kita tahu ini ya, perbandingan segitiga ini. Nah, bahwa sigma 2 per L3 itu sama dengan sigma 3 per L4. Nah, ini dari sini, karena tadi sigma 2 per L3 itu sama dengan gamma aksen kali Kp min Ka, maka sigma 3 bisa kita hitung gamma aksen Kp min Ka kali L4. Tapi L4 nya kita belum tahu ya, jadi harus dicari dulu. Persamaan gamma 3 udah diperoleh, sigma 3 udah diperoleh. Lanjut ke zona C, yaitu zona di bawah titik putar O. Untuk zona di bawah titik putar O itu kebalikan tadi ya. Jadi tekanan aktifnya berasal dari depan turap, tekanan pasifnya berasal dari belakang turap, sehingga tekanan aktifnya bisa dihitung adalah pertambahan tekanan di depan turap ini ya, dari kedalaman bawah dredge line ke dasar. Jadi kedalamannya tetap hitung dari sini ya, Z dikurangi L1 min L2 kali gamma aksen karena aktif kali Ka. Nah, untuk yang pasifnya itu berada di area belakang turap atau sebelah kanan gambar ya. Jadi pertambahannya dari sigma 2 tambahan tegangan ditambah tambahan tegangan sampai dasar, kedalamannya Z dikurangi L1 min L2, kemudian dikali pengalinya adalah Kp ya. Jadi pengali tekanan tanahnya karena pasif adalah Kp. Nah, untuk di dasar, kedalaman Z dikurangi L1 min L2 itu adalah sama dengan D ya. Sehingga resultan tekanan atau selisih tekanan pasif dan aktif di zona C ini adalah ini. Jadi dimasukkan pasifnya ya, sehingga diperoleh ini. Kalau kita masukkan Z dikurangi L1 L2 nya adalah D, maka persamaannya dapat ini. Dari sini D itu adalah penjumlahan L3 ditambah L4. Masukkan L3 dan L4 nya. Nanti kalau kita lihat di sini sigma 4 sama dengan gamma L1 tambah gamma aksen L2 kali Kp ditambah gamma aksen L3 dikali Kp min Ka ditambah gamma aksen L4 kali Kp min Ka. Jadi gamma aksen L4 kali Kp min Ka itu tadi apa? Adalah sigma 3 ya. Kemudian nah ini faktor yang 2 ini adalah sigma 5 aksen disebutnya. Oke.
Berikutnya, nah setelah tadi ya sigma 5 aksen dari persamaan yang penurunan rumus yang kita peroleh tadi, kita hitung berikutnya adalah gaya tekan P. Nah, gaya tekan P itu ini di sini. Ya. Jadi gaya tekan P itu adalah merupakan luas diagram tanah yang diwakili oleh diagram ACDE. Ya. Jadi ACDE. Nah, itu berapa luas diagram tekanan tanahnya? Ini berupa apa bentuknya? Berupa trapesium. Sehingga luas trapesium aja dihitung dengan panjang L1 plus L2 plus L3 ya. Panjang alas, kemudian tingginya menggunakan sigma 1 dan sigma 2. Jadi sehingga luas trapesium ACDE adalah ini, setengah L1 tambah L2 tambah L3 kali sigma 1 plus sigma 2. Ini adalah gaya tekan yang diwakili oleh P. Nah, setelah menghitung P, kita hitung Z barnya atau posisi titik berat P ke jaraknya ke E ya, ke titik E. Nah, perhitungannya menggunakan keseimbangan momen di E dari gaya-gaya tekan yang terjadi di area ACDE. Nah, ini bisa kita hitung pakai P kali Z bar sama dengan luas segitiga pertama ini ya, setengah sigma 1 kali L1, jaraknya berapa ke E, jarak titik berat area segitiga 1 ya, ini area persegi 2, area segitiga 3, area segitiga 4. Jadi tinggal dibuat keseimbangan momen di sini, nanti akan diperoleh berapa Z barnya karena semuanya sudah diketahui ya. Nah, tinggal dihitung jarak dari titik berat segitiga 1 ke E berapa, jarak dari titik berat persegi yang 2 dari ke E berapa, jarak segitiga nomor 3 nih di sini ke E berapa. Nanti diperoleh Z bar ya. Kemudian setelah Z bar dan P diketahui, nah selanjutnya untuk mencari L4 itu kita menggunakan keseimbangan momen dan gaya yang diambil keseimbangan momen terhadap titik B ya sama dengan 0 dan keseimbangan gaya yang bekerja pada turap sama dengan 0. Nah, keseimbangan gaya yang bekerja pada turap itu pertama untuk yang daerah aktif ini diwakili oleh P ya, gaya tekan P, gaya keseimbangan gaya. Nah, untuk yang pasifnya diwakili oleh dua segitiga diagram, yaitu segitiga AEHB ini ya dan segitiga FHG. Nilai luas diagram ACDE tadi udah dihitung adalah P. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa luas segitiga EHB. EHB adalah alasnya sebesar sigma 3, tingginya L4. Nah, kalau FHG alasnya sigma 3 plus sigma 4, tingginya adalah L5. Itu ya. Nanti kalau luasnya dihitung, nih luas EHB adalah setengah sigma 3 kali L4, FHG setengah sigma 3 tambah sigma 4 kali L5. Kemudian dari persamaan ini maka akan diperoleh L5 ya kan. Kalau disama dengan 0, L5 nya adalah ini ya, dari persamaan tadi
sigma 3L4 min 2P per sigma 3 plus sigma 4. Kemudian sigma 4 ini ya sudah dihitung tadi, sudah diturunkan rumusnya. Nah, kemudian sekarang ambil momen di titik B, yaitu resultan momennya harus sama dengan 0. Momen itu adalah gaya kali jarak. Jadi P kali Z bar, jaraknya ke B adalah Z bar ditambah L4. Nah, ini kemudian yang segitiga EHB, diagram segitiga EHB, gaya tekannya adalah luas segitiga EHB ini dikali titik beratnya berapa ke B, jadi L4 per 3 ditambah yang FHG luasnya berapa dikali titik beratnya adalah L5 per 3. Nah, ini persamaan diturunkan dari keseimbangan momen dan gaya. Dari situ L5 kita masukkan ke persamaan ini ya, L5 yang ini masukkan ke persamaan ini, nanti diperoleh persamaan dalam L4 pangkat 4 ditambah konstanta A1 kali L4 pangkat 3 dikurangi A2 L4 kuadrat kurangi A3 L4 kurangi A4 sama dengan 0. Nah, ini L4 ini dicari bisa menggunakan trial dan error ya, trial error. Nah, A1 bisa dihitung karena kita sudah hitung ini ya, sigma 5 yang bisa dihitung, diketahui. Kemudian P diketahui, Z bar udah dihitung, diketahui, tinggal dimasukkan yang sudah diketahui, masukkan ke persamaan ini, nanti dapat L4 menggunakan trial error. Jadi mencari nilai L4 yang memenuhi persamaan ini. Setelah L4 didapat, nah tinggal ditambahkan dengan L3 sehingga didapat D teoritis untuk turap pada kondisi ini ya. Nah, untuk aktualnya harus dilebihkan sebesar 20 sampai 30% ya. Jadi dikali 1,2 sampai 1,3 ya. 1,3 D teoritis untuk aktualnya. Ya, itu jadi itu ya tahapan untuk menggambarkan diagram tekanan dan mencari kedalaman teoritis D yang dibutuhkan tiang pancang itu sehingga aman dalam menahan gaya-gaya yang bekerja pada turap. Nah, ini contoh perhitungan ya. Di sini udah digambarkan berapa yang ditanyakan, berapa gaya tekan aktifnya jika diketahui misalkan penggambarannya seperti ini. Nah, ini udah diketahui nih L3-nya, L4-nya, berarti D-nya sudah diketahui. Kemudian nah ini adalah tekanan tanah di kedalaman H5. Muka air tanah sama dengan batas stretch line ya. Nah, tinggal hitung ini ya. Pertama KA KP-nya ya tentukan, nanti hitung ini. Nah, untuk sigma 3 dan sigma 4 bisa dihitung menggunakan tadi ya, perhitungan penurunan rumus yang sudah kita buat. Jadi kalau ini bisa dilihat ya. Jadi kalau sigma 3 itu adalah perbandingan Y per A kali sigma 2. Sigma 2 nya sendiri gamma H kali KA.
Kemudian D dihitung, tinggal dijumlahkan A ditambah Y. Kemudian resultan gaya pasifnya, gaya tekan pasifnya bisa dihitung dengan menghitung sigma 3 dan sigma 4 dulu, dan panjang L5-nya. Oke ya. Nah, itu kira-kira yang bisa untuk hari ini kita bahas tentang perhitungan gaya-gaya tekan yang terjadi pada turap untuk lapisan tanah pasir ya. Nanti berikutnya adalah kita akan menghitung bagaimana cara menghitung momen lentur. Nah, untuk saat ini pembahasan perhitungan gaya-gaya tekan dicukupkan dulu sampai sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.